وبعد فإن والحمد لله قد ردينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا sambutan ini ada yang berkenan, mohon dimaafkan. Ulun irian ada guru jenderal. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat ringan untuk diucapkan namun berat dalam timbangan. 4 kalimat yang dibaca oleh para dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah, ketika mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengajak kepada seluruh jamaah untuk berdoa. Untuk itu, pada seluruh jamaah, mari sama-sama mengikuti lafaz doa yang kami baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Sudah semua? Sudah? Dah. Sekali lagi. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ada 4 permohonan yang kita baca dalam doa ini. Yang pertama, kita minta hidayah Allah, kita minta petunjuk Allah. Kenapa dalam hidup ini yang pertama kita minta itu adalah hidayah Allah? Oleh karena hidayah itu sangat mahal harganya. Siapapun orangnya, apapun pangkat derajatnya, apapun gelar yang dia sandang, tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah itu hanyalah Allah. Sampai Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, kepada orang-orang yang kau sayangi. Akan tapi Allah senantiasa berikan hidayah kepada siapa saja orang yang diberikan kehendak untuk mendapatkan hidayah itu. Kenapa yang kita minta dalam hidup ini? Yang pertama hidayah Allah, baru jadi orang bertakwa. Karena tidak mungkin kita mendapat menjadi orang bertakwa tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang istiqomah tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah tanpa hidayah Allah. Tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang ikhlas tanpa hidayah Allah. Maka yang kita minta yang kedua dalam doa ini adalah kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tidak ada satu balasan yang terindah bagi orang-orang bertakwa kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, bima khalaqtani?" Wahai Tuhanku, untuk siapa aku diciptakan lagi ini? Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa dan Allah jadikan kita hamba-hamba yang dermawan. Insyaallah. Yang ketiga, yang kita minta dalam hidup ini adalah al-afah, kemampuan untuk mengendalikan diri,
menahan hawa nafsu. An-nafsu katifli intuhbil sab'ala birodah wa ittatimu yantahu. Nafsu itu tak ubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau 2 tahun dari sapi, maka dia akan terus menyusu. Begitu pun dengan nafsu kita. Ketika nafsu jelek ini yang ada pada diri kita perturutkan, maka nafsu itu akan menghantarkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, munkarat, sayiat. Sementara Allah berjanji kepada kita sebagai hamba-Nya, ketika Allah berikan kekuatan kita untuk menahan hawa nafsu, fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut dengan azab Allah, orang-orang yang takut dengan murka Allah, kemudian mereka mampu untuk menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat tinggal. Kita dalam hidup ini adalah al-ghina, kekayaan. Ini kadang-kadang kita mintanya kaya pun, duit banyak, mobil banyak, rumah banyak, istri Banyak. yang mau istri banyak itu lagi berlebihan. Kita mintanya dunia. Padahal dunia itu kan asal kata dari dana. Dana itu artinya adalah hina. Maka orang yang mencari dunia itu adalah orang yang mencari kehinaan. Orang yang mencari dunia itu adalah orang yang mencari kemuliaan. Boleh kita punya dunia, tapi tidak dimiliki oleh kita. Kita memiliki itu adalah amanah dari Allah yang mesti kita pergunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian orang-orang yang senantiasa minta dunia adalah orang-orang yang tidak istiqomah di jalan Allah. Kenapa demikian? Oleh karena ini janji Allah. Kira-kira Bapak Ibu yakin nggak dengan janji Allah? Jawab yang kompak, yakin nggak dengan janji Allah? Yakin. Yakin nggak dengan janji Rasulullah? Yakin. Ini janji Allah. Runtutannya begini. Iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada beberapa ayat kata iman itu digandingkan oleh Allah dengan amal soleh. Jadi ini orang-orang yang ikhlas. Ini promosi pesantren. Nah, kemudian ikhlas itu juga gak cukup. Harus istiqomah di jalan Allah. Dan istiqomah itu akan melahirkan sifat ikhlas. Harus istiqomah. Orang tuh kalau sudah istiqomah, jangankan minta, kepengen aja dikasih sama Allah. Jangankan minta, kepengen aja dikasih sama Allah. Saya pernah bawa mobil Bapak Ibu, kira-kira 2 bulan yang lalu, sama istri saya. Lampu merah berhenti, lampu merah berhenti. Kemudian itu di samping kanan saya itu ada mobil bagus, Dalam hati saya, ini mobil kalau kita mobil kayak gini enak buat dakwah, buat keliling kemana-mana. Alhamdulillah. Kemudian kira-kira 2 bulan ke depan, 2 bulan berikutnya itu ada orang yang nawarin mobil. Harganya berapa duit? 500 juta. Saya bilang 200 juta dapat enggak? Nawar. Alhamdulillah nggak dikasih. Kenapa? Karena nawarnya kebangetan, kan? Berarti kalau orang kayak begitu bercanda, nggak punya duit dia, cuma tawar. Itu ada teman saya Bapak Ibu. Dia itu luar biasa. Ketika dia berjalan sama istrinya, kemudian melihat ada kendaraan, ada mobil yang ia suka, itu kira-kira 1 minggu, 2 minggu dia pengen langsung diantri. Ada pengusaha yang kaya, orang kaya itu kebanyakan mobil, kebanyakan rumah. Dia ngomong, Ustaz, ini pakai mobil saya buat dakwah. Subhanallah. Jadi orang tuh kalau sedang istiqomah, jangankan minta, ke masjid aja dikasih sama Allah. Dan anak kita, anak yang soleh dan soleh. Allah jaga iman Islam anak-anak kita, sehingga tidak mudah terwarnai dengan keadaan yang seperti ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kemudian setelah kita istiqomah, itu akan melahirkan
Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah buah ilmu dari keistiqomahan yang kita lakukan. Kalau kita sudah mendapatkan hikmah, insya Allah kita akan mendapatkan sa'adah. Sa'adah itu artinya kebahagiaan. Kita ingin bahagia dunia akhirat. Sa'idun fi dunya wa sa'idun fil akhirat. Kita ingin bahagia dunia akhirat sesuai dengan apa yang kita minta dalam hidup ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bahagiakan kami dunia akhirat. Kalau sudah berakhir itu berarti selesai ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, masyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian hikmah kuliah subuh di kesempatan pagi hari ini. Sebuah kajian benar-benar singkat, padat, ya. Sampai kita terjebak mulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan betul-betul mendapatkan hikmah, ya, kita jadikan kita semua yang mendengarkan mendapatkan hikmah dan ilmu, dan tentunya adalah mudah-mudahan jadi modal buat kita ke depan semakin menjadi orang-orang yang ikhlas, yang istiqomah, ya, dalam hal-hal kebaikan berdasarkan apa yang tercatat ataupun yang tercantum dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Pada malam Kiai Haji Iwan Jawa Azhar, kami ucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dan sekaligus penyampaian beberapa informasi terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan oleh Jamiah Suku Gabungan Rawa dan Pulau. Begitu kepada yang terhormat Al-Faral Dr. Ustaz Amsori Jayadi MAG, kami persilakan. Iwan Jawawi, kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan lahir batin, dan terus istiqomah mendakwahkan agama Allah. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau jadi ilmu yang barakah, bermanfaat buat dunia akhirat kita. Para asatidz, para guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf saya tidak tata namanya satu persatu, yang ada Bapak Haji Singgi beserta seluruh jajaran. Kita doakan beliau dan jajaran, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua DKM dan jajaran serta jamaah yang sudah memperkenankan Jamiah Sukuradelo bertempat di sini. Mudah-mudahan ditambahkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang ada di lingkungan Rawadenok dan Pulau yang telah memberikan support untuk suksesnya kegiatan latihan dasar kepemimpinan 1. Alhamdulillah berjalan dengan sukses dan baik. Peserta diikuti oleh 77 anak muda kita. Jadi anak muda di lingkungan Rawadenok dan Pulau yang ikut LDK 1 di Puncak sebanyak 77 peserta, 77 orang. Harapan kita semuanya, harapan bangsa dan negara. Mereka dikasih ilmu tentang kepemimpinan, mereka dikasih ilmu tentang bagaimana dakwah, mereka dikasih ilmu tentang bagaimana meramaikan masjid, mereka dikasih ilmu dan pengalaman-pengalaman yang berarti. Oleh karena itu, buat mereka itu sangat berharga. Nanti insya Allah ke depan akan kita lanjutkan level 2-nya, latihan dasar Madiyah, ya, latihan kepemimpinan Madiyah, LKM, lalu nanti LKU level 3. Mudah-mudahan kita bisa lakukan itu. Kami dari Jamiah Radelo hanya bisa memfasilitasi itu
mencoba mewadahi kegiatan-kegiatan positif seperti itu. Adapun perubahan yang mereka dapatkan itu hanya Allah yang menentukan. Dana yang kita anggarkan alhamdulillah terpenuhi, bahkan ada saldo plus alhamdulillah berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Kami laporkan sekilas bahwa pemasukan dari donatur-donatur pribadi sejumlah 13.300.000 rupiah. Jadi di grup Radelo itu ada donatur-donatur, ada yang 100.000, 200.000, ada yang 500.000 dan sebagainya, terkumpul 13.300.000 rupiah. Kemudian dari masjid yang ada di lingkungan Rawadenok Pulo, ada 8 masjid yang berkontribusi, yaitu saya sebutkan Masjid Akbar Al-Hidayah, Masjid At-Taqwa RW 12, Masjid Al-Barakah Komplek PDM, Masjid Al-Barakah Pulo, Masjid Ar-Rahman, Masjid Nur Hidayah, Masjid An-Nur, Masjid At-Taqwa Komplek Tarko. Mereka semua berkontribusi sebesar 11 juta rupiah. Jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan dari donatur-donatur individu dan donatur-donatur masjid, mudah-mudahan semua diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami harapkan kepada seluruh masjid yang ada di lingkungan Rawadenok dan Pulo, karena ini anak muda, tentu mereka dalam setiap event dan kegiatan butuh dana. Oleh karena itu mohon dukungannya ketika mereka mengajukan dana untuk disupport gitu. Pemasukan sebesar 24.300.000 rupiah. Kemudian pengeluaran itu 20.529.000 rupiah. Sehingga saldo dari kegiatan tersebut adalah 3.771.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan pagi hari ini, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh guru-guru kami, tuan-tuan ibu semua, ya para kiai, para santri, ustazah, para haji, ibu hajat, para tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan senantiasa Allah berikan balasan yang terbaik. Dari kami selaku pengacara, banyak hal yang kurang berkenan, banyak kalimat yang kurang pas, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa kembali insyaallah di 2 bulan ke depan ya, kalau tidak ada